deh, mama aku dikatain katanya orang anak miskin kagak punya kaki. Kalau dikatain Iqbal gimana? Apa? Kata dia kan pingin sekolah ibu, aku kan gitu. Susahnya nyari sekolahan buat anak ABK gitu. Pemerintah harus memastikan bagaimana mereka menjadi setara dengan anak-anak lain. Disitulah letak keadilannya. Anak-anak ini turut menentukan wajah Indonesia di masa depan. Belenggu stigma tak seharusnya membungkam keceriaan mereka yang terlahir istimewa. Keterbatasan tak semestinya mengganjal mimpi-mimpi mereka. Iqbal Septiansyah tak sedang pamer kemahiran menggunakan skateboard alias papan seluncur. Papan seluncur ini adalah pengganti kaki yang jadi tumpuannya untuk bergerak dan beraktivitas sehari-hari. Sejak lahir pada 2016, Iqbal dikaruniai satu kaki. Terus Iqbal kakinya di mana? Disimpan Allah. Kaki Iqbal disimpan Allah. Iqbal malu nggak punya kaki? Enggak. Kondisi Iqbal yang terlahir istimewa sempat membuat jiwa sang ibu Marliani terguncang. Periksa umur 5 bulan, itu katanya bagus. Terus 7 bulan diperiksa lagi di USG, bagus. 9 bulan bawa ke rumah sakit, dibilang, ibu anaknya begini, kakinya nggak ada. Marliani berusaha membuang jauh niatan untuk menyia-nyiakan anak keduanya ini. Ia melawan bujukan mertuanya agar Iqbal dititipkan di panti asuhan. Setelah dioperasi, orang tua ini, mertua nggak terima punya cucu seperti ini. Ini anak bakal ngabisin duit banyak. Kamu mampu nggak punya biayain dia? Taruh aja di sayap ibu. Kalau nggak, taruh di panti asuhan. Nggak sanggup lu ngebiayain dia. Akhirnya saya pergi dari rumah. Saya tinggalin semua, saya bawa dia. Kagak ada yang peduli, saudara. Pampers, susu, gitu kan. Apapun nggak ada yang peduli sama dia. Jadi saya ngebesarin dia itu benar-benar sendiri. Cemoohan tak hanya datang dari keluarga, namun juga dari masyarakat. Ia dan Iqbal bersama-sama belajar menguatkan hati melawan stigma masyarakat. Kalau dikatain nih dia, mama aku dikatain sama dia. Terus Mbal katanya anak miskin, kata orang miskin katanya gitu. Kagak punya kaki katanya gitu. Terus Iqbal marah, enggak mah. Kata mama kan Mbal suruh begini. Kata dia, urut dada ya Bal. Kalau dikatain Iqbal gimana? Katain orang? Apa? Urut dada katanya. Keteguhan Marliani mengundang kebaikan hati dermawan. Ada orang yang membantu Marliani untuk mengurus operasi pembuatan saluran anus Iqbal. Ada juga yang mengupayakan agar warga Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat ini bisa mendapatkan kartu keluarga harapan dan bantuan sosial dari pemerintah. Ini anak yang bikin saya kuat, yang berani ngadepin hidup gitu karena dia ngasih semangat saya gitu. Saya kerja banting tulang, pokoknya kalau ngeliat dia udah rasa capek, rasa apa udah hilang gitu. Kayaknya udah ada kebahagiaan aja gitu. Iqbal yang saat ini menginjak usia 7 tahun seharusnya duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Namun hingga kini Iqbal belum bersekolah. Iqbal kerap ditolak saat mendaftar sekolah.
Pernah daftar di masuk TK umur 6 tahun, pengen masukin dia TK. Saya nemuin kepala sekolahnya. Saya bilang, Bu, boleh nggak anak saya sekolah di sini? Anak saya disabilitas. Oh maaf, katanya. Di sini nggak mau yang kayak begitu, ribet, katanya gitu. Sedih banget. Ya Allah, kok apa begini ya, punya anak disabilitas ya, nggak sampai sekolah aja susah. Marliani tak sanggup jika harus menyekolahkan Iqbal di sekolah luar biasa swasta. Penghasilannya sebagai pedagang makanan dan tukang urut tak menentu, apalagi suaminya tidak bekerja. Penghasilan 75.000 per hari dari berdagang harus dibagi untuk makan 4 anggota keluarga, mencicil uang sewa kontrakan hingga popok untuk Iqbal. Mobil, cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Iqbal pengen sekolah nggak sih? Mau. Sekolah di mana? SD ya? Pengennya sih dia sekolah kayak orang-orang gitu ya. Tapi jadi orang biar pinter. Kalau saya nggak ada kan, buat bekal dia nanti gitu kan. Kalau saya nggak ada, dia seenggaknya bisa berdikari sendiri, buat hidup dia sendiri gitu kan. Pengen sih dia berhasil gitu, biar dia kagak dianggap sebelah mata sama orang lain. Tak hanya kesusahan cari sekolah, Iqbal sehari-hari juga kesusahan mencari tempat aman untuk bermain bersama teman-teman. Saudara, memang untuk anak-anak seperti Iqbal yang memiliki kebutuhan khusus, yang dia harus menggunakan skateboard atau kursi roda untuk bisa mengakses tempat bermain, dan memang di sekitar rumah Iqbal itu belum ada taman bermain atau taman yang ramah untuk anak-anak disabilitas, sehingga Iqbal memanfaatkan lapangan seperti ini, yang ini biasanya digunakan untuk parkiran motor dan juga mobil, yang kebetulan bisa diakses oleh Iqbal menggunakan skateboardnya, sehingga dia bermain di sini bersama teman-temannya. Tak hanya aksesibilitas pendidikan, akses untuk bermain pun masih terbatas untuk anak-anak penyandang disabilitas. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI yang kini mendampingi Marliani dan Iqbal menyebut ruang gerak anak disabilitas masih terbatas. Sebenarnya secara individu, anak-anak itu mengharapkan perlakuan maupun kesempatan yang sama. Misalnya mereka juga ingin bermain dengan teman-temannya, juga ingin bersekolah, ingin juga menikmati apa yang berada di dalam lingkungan mereka. Tetapi hari ini kan memang kita masih seringkali membatasi ruang gerak mereka. Iqbal tak sendiri. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari hasil survei sosial ekonomi nasional, ada 2,8 juta anak disabilitas rentang usia 5 hingga 15 tahun yang tidak bersekolah. Namun, angka ini juga masih diperdebatkan karena faktanya data anak disabilitas antar lembaga negara belum sinkron. Kenapa mereka tidak bersekolah? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah satu, akses. Akses ini ada 2 akses. Yang pertama adalah akses terhadap pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua akses terhadap transportasi. Yang kedua itu adalah berbicara tentang bahwa anak ini kesehatannya tidak mampu secara fisik. Yang ketiga adalah itu kebanyakan adalah sistem administrasi kependudukan. Yang keempat itu biaya, mahal sekali. 18 kilometeran dari Istana Negara, seorang anak disabilitas menghadapi kendala biaya untuk mendapatkan terapi. Padahal, terapi bisa membuka jalan baginya untuk mengakses pendidikan. Yuningsih tak menyangka ia harus merantau ke Jakarta dari tanah kelahirannya Bojonegoro, Jawa Timur.
Jalan hidup ini ia pilih demi putri tercintanya, Amanda Aprilia Putri. 2017 lalu, dokter mendiagnosa Amanda mengalami gangguan motorik yang disebabkan kerusakan pada otak atau cerebral palsy. Saat itu, Amanda baru berusia 3 tahun. Waktu itu kita nggak sengaja dari kampung ke Jakarta kan, karena emang ada saudara yang mau hajatan gitu kan. Ternyata nyampe di Jakarta, Amanda ada batuk pilek. Terus saya udah ke dokter anak, dari dokter anak dirujuk lagi buat ke RSCM. Akhirnya ketahuan kalau Amanda itu didiagnosa CP atetoid. Ketika itu, Yuningsih berpikir anaknya akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan bila menetap di Jakarta, megapolitan yang serba ada. Yuningsih dan keluarganya mengontrak sebuah rumah di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Mulanya, Amanda bisa memanfaatkan layanan terapi kesehatan yang ditanggung BPJS di RSCM. Namun, karena pandemi, layanan ini berhenti hingga sekarang. Untuk saat ini kita belum ada panggilan lagi buat ke rumah sakit, terapi di rumah sakit. Kalau anak CP itu kan kita nggak bisa putus terapi sebenarnya, Kak. Kalau kita bisa nggak terapi gitu, jadi tangan-tangan kaki-kakinya itu kaku kembali gitu. Berkat terapi, Amanda bisa berdiri dan melangkahkan kakinya pelan-pelan. Dulunya, ia hanya bisa mengesot. Terapi kesehatan penting bagi anak penyandang cerebral palsy seperti Amanda. Terapi akan membuka peluang mereka untuk mengembangkan bakat dan dayanya, termasuk mengakses pendidikan. Bisa nggak berhitung? Kalau emang bisa, ntar sekolah di SLB. Bila? 1, terus? Iya. 2. Terus? Ya. Terus? Hingga kini, Amanda yang sudah berusia 9 tahun belum bisa sekolah di sekolah negeri impiannya. Jadi sekolah, Kak? Aku lagi mau. Iya. Maunya sekolahnya di mana? Maunya sekolahnya di sana, di SLB negeri sama Adibah. Anak seusianya seharusnya sudah duduk di bangku kelas 4 SD. Tapi apa daya, sejumlah sekolah menolak saat ia mendaftar. Jadi mereka menyarankan saya untuk tes EQ dulu buat Amanda sama pengantar dari surat dokter gitu kan. Emang Amanda pingin sekolah, kata dia kan pingin sekolah ibu aku kan gitu. Giliran udah dapet hasil tes EQ, surat pengantar dari dokter, ternyata dia bilang lagi kalau emang nggak ada guru khusus gitu buat pegang anak ABK di situ. Saat ini Amanda baru mendapatkan pendidikan non-formal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM yang dikelola sebuah yayasan di Jakarta Timur. Emang semangatnya dia mau sekolah itu tinggi banget gitu. Asal ngelihat orang sekolah, ibu ayo kita berangkat sekolah, ibu aku mau sekolah. Yuningsih harus membayar biaya PKBM sebesar Rp250.000 per bulan. Angka yang cukup besar bagi Yuningsih dan suaminya. Penghasilan suami Yuningsih sebagai kuli angkut tak lebih dari Rp2 juta per bulan. Kita sih belum tahu pasti ya Kak, bisa melanjutkan sekolah lagi apa enggak. Kita lihat dari kondisi perekonomian kita dulu gitu kan. Kalau seandainya benar-benar kita nggak bisa, ya mungkin istirahat dulu untuk sementara. Di PKBM sebetulnya ada kelas terapi, namun Yuningsih tak mampu membayarnya karena harga per jamnya cukup mahal, Rp200.000. Ia memilih terapi alternatif pijat syaraf untuk Amanda. Yuningsih harus merogoh kocek sendiri karena terapi ini tak ditanggung BPJS. KPAI menyebut terapi bisa meningkatkan kemampuan tumbuh kembang anak disabilitas lebih dari 30%. Kami melakukan advokasi undang-undang kesehatan yang terbaru
itu kami memasukkan yang namanya bagaimana undang-undang ini lebih inklusi melalui intervensi kesehatan. Kalau menghilangkan disabilitasnya tidak mungkin ya, tetapi mengurangi disabilitasnya itu akan menjamin masa depan anak-anak ini ke depan. Akses kesehatan dan pendidikan anak disabilitas jadi perhatian dalam hasil jajak pendapat Kompas pada pertengahan Oktober lalu. Menurut responden, yang paling dibutuhkan bagi anak disabilitas diantaranya adalah bantuan dana, terapi medis atau pengobatan, pendidikan di sekolah khusus, dan kesetaraan seperti anak pada umumnya. KND, Komisi Nasional Disabilitas, mencatat saat ini 70 hingga 80% penyandang disabilitas hanya lulus sekolah dasar. Angka ASN ya yang disabilitas itu masih 0,04%. Jadi masih jauh dari 1%, dari 2% target. Nah, ini kenapa? Ini terkaitan dengan tadi memastikan pendidikannya bisa nggak, kesehatannya bisa nggak, gitu kan. Kemudian jaminan-jaminan sosial untuk mereka dan mereka bisa menduduki pekerjaan-pekerjaan yang layak, itu artinya mereka sudah bisa setara dengan masyarakat yang lain. Kesetaraan bagi anak disabilitas masih jauh dari angan. Adakah upaya negara menebusnya? Kami tidak akan bicara generasi emas tanpa generasi emas teman-teman disabilitas. Perjuangan panjang mengiringi langkah Alinda Primavera Dewi untuk mewujudkan mimpinya duduk di bangku sekolah. Ada doa, air mata, dan pengorbanan yang mengantarkan Vea mendapat hak pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya. Vea, begitu ia akrab disapa, sejak kecil didiagnosa cerebral palsy. Gangguan motorik ini menyebabkan Vea kesulitan berjalan. Orang tua Vea, Adin dan Gimin, menyadari anaknya membutuhkan penanganan khusus. Tanpa lelah, mereka terus melatih gerakan motorik Vea. Berusia 14 tahun, Vea seharusnya duduk di bangku SMP. Namun, ia kini baru mengenyam pendidikan SD kelas 4 di SD Negeri 2 Bangkle, Blora. Ya senang bisa dapat teman-teman yang lebih perhatian, guru-guru yang lebih perhatian, dan juga bisa bermain bareng sama teman-teman atau bu guru. Bukan tanpa alasan, Vea saat ini baru duduk di bangku SD. Ia baru masuk TK saat berusia 8 tahun. Saat itu ia baru bisa menopang tubuhnya. Setelah ia lulus TK, impian meneruskan ke jenjang SD terganjal. Tak ada sekolah yang mau menerimanya. Akibatnya, ia harus stop sekolah selama setahun. Penolakan ini menyisakan trauma bagi Vea. Dia saya daftarkan di sekolah sini, gurunya menerima. Sudah saya masuk mas, saya masuk bawa kursi roda, ini anak saya bawa, ketemu kepala sekolahnya, nggak boleh, kepala sekolahnya menolak. 2020 lalu, kisah Vea yang ditolak sekolah viral. Pemberitaan tentang Vea di sejumlah media membuat pemerintah Provinsi Jawa Tengah turun tangan. Sama Pak Dinas Pendidikan, langsung minta di mana Bu? Ini di SD yang 3 ini nggak mau. Yang menolak itu tidak mau mas ya. Terus sama guru SD 2 itu di sekolah saja, saya saja Bu. Saya bilang jauh Pak, nanti nganternya itu loh, saya bilang gitu. Tidak apa-apa, jauh sedikit. Oh iya ya sudah, tidak apa-apa, ini anaknya mau. Lokasi sekolah yang menerima Vea, SD Negeri 2 Bangkle, jaraknya 2 kilometeran dari rumah Vea. Saat suaminya tak bisa mengantar pakai sepeda motor, Adin berjalan kaki mendorong kursi roda Vea sampai sekolah.
Semangat belajar Fea dan impian mewujudkan cita-cita jadi penawar lelah Adin. Dek, Fea cita-cita pengen jadi apa? Dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Ya biar bisa membantu orang. Di sekolah, Fea paling suka pelajaran matematika. Pihak sekolah berupaya mewujudkan lingkungan yang aman dan setara untuk Fea. Baik-baik semua kok. Ya, kalau biasanya pelajaran matematika kalau pembagian atau perkurangan itu dikasih tahu caranya. Kita buat anak tersebut itu bisa akses jalan karena dia itu kan menggunakan kursi roda ya. Jadi kita itu buat lantainya kita buat lebih datar supaya anak tersebut itu bisa leluasa. SD Negeri 2 Bangklai juga memberi pengertian kepada murid lainnya untuk saling menghargai dan toleransi. Awalnya memang sempat banyak anak-anak yang bertanya sama wali kelasnya, Bu, kok di sini itu ada anak yang pakai kursi roda? Semua guru itu memberikan pengertian terhadap murid-muridnya masing-masing. Prinsip sekolah kami bahwa anak-anak itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Sebelum kisah Fea viral, tak ada program pemerintah yang bisa diakses Adin untuk memenuhi hak-hak anaknya. Namun kini, sejumlah program dan bantuan dari pemerintah mengalir. Alhamdulillah Mas ya, untuk kesehatannya dulu dia pernah dioperasi lewat itu pakai BPJS KIS itu Mas ya, dari Dinas Kesehatan. 2 kali operasi kaki kiri sama kaki kanan. Saya berharap anak disabilitas jangan dikesampingkan atau jangan dibedakan dengan anak-anak yang normal, karena mereka juga butuh perhatian, butuh hidup seperti mereka, dan juga generasi penerus bangsa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengakui pemenuhan hak anak disabilitas masih belum merata. Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas atas pendidikan tentu masih memiliki banyak catatan ya, yang ditemukan di lapangan. Diantaranya ini soal pemahaman ya, di daerah dan di masyarakat masih muncul hal-hal seperti itu, sehingga ini kan mengesankan pelabelan gitu ya, pelabelan, lalu kemudian minimnya kesiapan di satuan pendidikan yang reguler juga ya. Ketersediaan guru pendamping khusus masih timpang dibandingkan jumlah sekolah luar biasa dan sekolah inklusi, di mana murid disabilitas dapat belajar bersama murid reguler lainnya. Setiap pemerintah daerah wajib memenuhi hak anak disabilitas. Kewajiban ini jadi salah satu indikator kota dan kabupaten layak anak. Kebijakan yang berkaitan dengan kabupaten kota layak anak. Ini juga kita siapkan regulasinya dalam bentuk peraturan Presiden 25 tahun 2021 dan Permen PPA nomor 12 tahun 2022. Di sana ditegaskan bahwa anak penyandang disabilitas itu menjadi salah satu indikator yang harus dipenuhi. Anak disabilitas bisa mandiri dan berdaya. Negara wajib memenuhi hak-hak mereka demi mewujudkan masa depan yang berkualitas. Saya kira mereka masih punya masa depan yang panjang. Kalau kita bicara 2045 generasi emas, itu kami tidak akan bicara generasi emas tanpa generasi emas teman-teman disabilitas, adik-adik kita disabilitas.